Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Oktaviani, NIM saya 2112C 2009. Saya dari kelas C non reguler. Kali ini saya akan membahas jawaban dari soal yang diberikan oleh Pak Taufan, yaitu tentang ujian tengah semester tipe D. Yang pertama, nomor 14. Jika X sama dengan 1/2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 8, maka X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 3 dibagi X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z itu berapa? Langkah awalnya kita tuliskan kembali persamaan tersebut. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini, yaitu ini kan X pangkat 3, ini X pangkat 2, jadi 3 dikurangi 2 itu 1, jadi X pangkat 1. Kemudian ini Y dibagi Y pangkat 3, Y itu berarti pangkat 1, jadi 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Lalu Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat 1, jadi 3 dikurangi 1 itu 2. Jadi persamaan dari yang ini kita sederhanakan menjadi X pangkat 1 dikali Y pangkat negatif 2 dikali Z pangkat 2. Setelah itu kita masukkan bilangan ini ke dalam persamaan yang sudah disederhanakan. X itu 1/2, karena pangkat 1 maka hasilnya 1/2. Lalu Y itu 4, kita tuliskan 4 pangkat min 2. Kemudian Z itu 8, tuliskan 8 pangkat 2. Lalu setelah itu kita ubah angka 4 ini menjadi pangkat. 2 pangkat 2 itu 4. Lalu 8 itu 2 pangkat 3. Setelah itu kita kalikan pangkatnya, karena ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 2, jadi 2 dikali negatif 2 itu negatif 4, maka hasilnya 2 pangkat min 4. Kemudian ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka jadi 2 pangkat 6, karena 3 dikali 2 itu 6. Setelah itu kita sederhanakan dulu perkalian yang depan ini kan 1/2, ini 2 itu berarti pangkat 1, jadi 1 dikurangi negatif 4, maka hasilnya pangkat 5. Kemudian dikali 2 pangkat 6, nih 6 dikurangi 5 itu 2 pangkat 1, kan 6 dikurangi 5 itu 1, maka tuliskan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, maka hasilnya di nomor 14 ini yaitu 2, opsi B. Kemudian nomor 15, suatu penampung dapat menampung 6 kiloliter bensin. 75% bensin tersebut dijual pada SPBU dan 11/30-nya dari sisanya dijual ke pengecer bensin. Berapa bensin yang tersisa di penampung? Angka awal yang diketahui itu 6 kiloliter bensin. Nah, 6 kiloliter bensin itu 75% dijual ke SPBU, 11/30 dijual ke pengecer. Yang ditanyakan berapa bensin yang tersisa di penampung. Nah, langkah awal kita ubah dulu kiloliter itu menjadi liter. Nah, 6 kiloliter berapa liter? Dari kiloliter ke liter itu turun 3 kali, makanya dikali 10 pangkat 3. Nah, 6 kiloliter itu hasilnya 6.000 liter. Nah, kemudian kita hitung dulu yang dijual ke SPBU itu 75%, maka 6.000 liter dikali 75%, 75% itu 75/100. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 4.500 liter. Maka sisa bensin di penampung itu sebanyak kan 6.000 liter, atau awalnya dikurangi 4.500 menjadi 1.500 liter sisanya. Nah, dari sisa itu dijual ke pengecer 11/30. Maka 11/30 dikali ini sisa yang di penampungnya berapa, yaitu 1.500 liter. Kita jumlahkan, didapat hasil 550 liter. Maka sisa bensin di penampung setelah dijual ke SPBU dan pengecer itu 1.500 dikurangi 550, jadi hasilnya 950 liter, yaitu opsi A, seperti itu. Kemudian nomor 16, 400 ml larutan H2SO4 mengandung air sebanyak 30%. Tentukan tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 25%. Nah, diketahui 400 ml H2SO4 itu mengandung 30%.
Kemudian larutan H2SO4-nya tuh dengan konsentrasi 25%. Yang ditanyakan berapa tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 25%. Nah, langkah awalnya kita hitung dulu banyak airnya tuh yang di awal, yang ini mengandung air sebanyak 30%. Kita hitung dulu banyak airnya berapa. 400 ml dikali 30%, 400 dikali 30 per 100, 30% tuh. Nah, didapat hasil 120 ml. Kemudian kita hitung banyak si H2SO4-nya. Nah, kan 400 ml tuh larutan H2SO4. Itu kan larutan H2SO4 mengandung air. Nah, dikurangi banyaknya air berapa? Jadi, banyaknya H2SO4 itu 280 ml. Kemudian total air dengan H2SO4 itu total air dengan H2SO4 dengan konsentrasi 25% itu 280 dikali ini 25% kan persen itu 100. Nah, yang kita inginkan itu 25%. Maka didapat hasil 1120 ml. Nah, dari perhitungan tersebut kita mendapatkan bahwa tambahan air yang diperlukan itu kan ini 1120 ml dikurangi ini yang awal tuh 400 ml, maka hasilnya 720 ml, opsi D, seperti itu. Jadi tambahan air yang diperlukan itu sebanyak 720 ml, opsi D. Nomor 17, asumsi 1 kilo itu 1 liter. Berapa ppm kah bila 60 mg NaOH dilarutkan ke dalam 4 liter air? Nah, diketahui kan 1 kilo itu sama dengan 1 liter. Maka ini 4 liter kan, kita tuliskan 4 kilo sama dengan 4 liter. Nah, ini 60 mg NaOH. Yang ditanyakan itu berapa ppm 60 mg NaOH dalam 4 liter air. Nah, maka kita ubah dulu kilogramnya menjadi gram. Nih kan ini tuh air tuh 4 liter. 4 liter itu sama dengan 4 kg. Nah, 4 kg itu berapa gram? Kita ubah dulu 4 kg yaitu 4000 gram. Karena dari kilogram ke gram itu turun 3 kali gitu. Terus 60 mg berapa gram? Yaitu 0,06 gram. Karena dari miligram ke gram itu naik 3 kali. Lalu setelah itu kita hitung ppm-nya. ppm itu berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali 10 pangkat 6. Berat zat terlarutnya itu ini NaOH-nya yaitu 0,06 dibagi berat larutannya itu kan 4 liter tuh 4 kilo. 4 kilo itu berapa gram? 4000 dikali 10 pangkat 6. Nah, 0,06 dibagi 4000 itu 0,000015 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya itu 15 ppm, opsi B. Setelah itu, nomor terakhir, nomor 18, 6 analis dan 2 dokter digaji 58 juta per bulan. Jika gaji dokter lebih tinggi 2 juta dibandingkan analis, maka gaji analis adalah, nah, yang diketahui itu kan 6 analis dan 2 dokter digaji 58 juta. Sedangkan gaji dokter itu lebih tinggi 2 juta dari analis. Yang ditanyakan itu berapa gaji analis? Nah, kita buat persamaan dari soal di atas itu. Kan 6 analis dan 2 dokter, kita buat persamaan lebih mudah dan lebih sedikit gitu tulisannya. Analis kita singkat menjadi A, dokter kita singkat menjadi D. Nah, maka 6A ditambah 2D sama dengan 58. Karena di sini yang ditanyainnya gaji analis, jadi kan A itu analis. Nah, sedangkan yang diketahuinya itu gaji dokter lebih tinggi 2 juta. Maka si D ini kan dokter itu lebih besar 2 juta dari analis. Nah, D itu sama dengan 2 ditambah A, karena 2 juta itu lebih besar dari analis dokter itu. Maka didapat persamaan 6A ditambah 2D sama dengan 58. Nah, 6A ditambah 2, D-nya tadi itu 2 ditambah A. 2 ditambah A sama dengan 58. Nah, 6A ditambah 2 kali A itu 2A sama dengan 58. Nah, min 4 ini dari mana? 2 kali 2 itu 4, karena pindah ruas menjadi negatif, jadi negatif 4. Nah, 6A tambah 2A itu 8A sama dengan 58 kurangi 4 itu 54. Nah, dari situ kita bisa hitung A itu kan analis sama dengan 54 dibagi 8, yaitu 6,75. Maka
Gaji analis itu, atau bisa kita singkat A itu, adalah sebesar 6,75 juta, yaitu opsi D. Sekian penjelasan atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.